Ketika bumi Aceh berlumur darah, seorang lelaki bangkit dari sunyi. Ia tak membawa harta, hanya iman, ilmu, dan api perjuangan. Namanya Tunku Syekh Ditiro, api suci dari tanah Serambi Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan di pedalaman Aceh pada abad ke-18, ketika udara pagi masih diselimuti kabut tipis dan suara azan bergema dari surau kecil di kaki Gunung Aceh. Ada sebuah negeri yang tak pernah tunduk kepada penjajah. Negeri tersebut bernama Nanggro Aceh Darussalam. Dari tanah ini lahir seorang ulama yang namanya dibisikkan dalam doa, diteriakkan dalam perang, dan ditulis dengan darah perjuangan. Dialah Tengku Syekh Ditiro Muhammad Saman. Lahir di Dayah Jerung, Cumbok Lamlo, Pidie, Aceh. Tahun 1836 Masehi. Sejak kecil, Tengku Syekh Ditiro sudah berbeda. Ia tumbuh di keluarga ulama, hidup di tengah lingkungan dayah dan para penuntut ilmu. Ayahnya, Tengku Syekh Ubaidillah, dan ibunya, Siti Aisyah, keluarga ulama besar yang menanamkan nilai jihad dan kemuliaan ilmu di dada anaknya. Muhammad Saman muda tak puas hanya duduk di Serambi Dayah. Ia ingin menjemput ilmu ke sumbernya. Ia menyeberangi lautan, menuju tanah suci Makkah. Di sana ia belajar kepada para ulama besar Haramain, meneliti, menulis dan merenungi makna jihad yang sejati. Di bawah langit Makkah, ia memahami bahwa kemerdekaan bukan hanya soal tanah, tapi soal keyakinan. Dan ketika ia kembali ke Aceh, ia tak lagi sekadar santri. Ia pulang sebagai api yang siap menyala untuk membakar kezaliman kolonial. Sementara anak-anak lain bermain di sungai, ia lebih sering duduk di samping ayahnya, menyimak pelajaran tafsir dan kisah para nabi. Ia tumbuh dengan keyakinan kuat. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu harus digunakan untuk menuntun umat. Dalam usia belasan tahun, Tengku Syekh Ditiro telah hafal Al-Quran, menguasai ilmu fiqih, dan memahami dasar-dasar tasawuf. Tapi yang paling menonjol dari dirinya bukan kecerdasannya, melainkan hatinya yang lembut serta pemberani. Namun, perjuangan besar sering berakhir dengan ujian kecil. Tahun 1891, racun diselundupkan ke makanannya. Tubuhnya melemah, tapi hatinya tetap gagah. Dalam detik-detik terakhir, ia masih tersenyum, menatap langit dan berbisik, La ilaha illallah. Anuk Galong, 31 Januari. 1891, nyala hidupnya padam, tapi suaranya tidak. Ia pergi dengan damai, meninggalkan semangat yang tak pernah bisa diracun, semangat iman dan kemerdekaan. Hari ini, nama Tengku Syekh Ditiro Muhammad Saman dikenang sebagai pahlawan nasional Indonesia. Tapi bagi Aceh, ia lebih dari sekadar pahlawan. Ia adalah simbol perlawanan, pelita di tengah gelap penjajahan. Selama iman masih hidup di dada anak negeri, api Tiro akan terus menyala, membakar kezaliman, menerangi jalan kebenaran. Karena sejatinya, kemerdekaan bukan hadiah, melainkan warisan dari darah para ulama yang tak pernah menyerah. Ketika api perjuangan padam di tubuh manusia, ia tetap hidup di dalam jiwa-jiwa yang beriman. Dari tanah Aceh, dari darah para ulama, dari zikir yang tak pernah berhenti, kita belajar bahwa kemerdekaan adalah buah dari kesabaran, doa, dan keberanian menegakkan kebenaran. Tengku Syekh Ditiro bukan sekadar nama dalam sejarah. Ia adalah napas yang terus berhembus dalam setiap anak negeri yang mencintai Allah dan tanah airnya. Dan selama masih ada orang yang berzikir di malam gelap, selama takbir masih menggema di bumi ini, semangat itu tidak akan pernah mati. Sahabat semua, marilah kita mengenang perjuangan para ulama dengan hati yang tenang. Jangan biarkan sejarah kita tenggelam oleh waktu. Karena bangsa yang lupa pada para pejuangnya akan hilang arah di masa depannya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa jihad
tak selalu berarti perang. Kadang ia berarti menjaga ilmu, menjaga iman, dan menjaga kebenaran di tengah dunia yang semakin asing pada nilai-nilai suci. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan cahaya ini kepada yang lain. Tekan suka, berlangganan, dan nyalakan loncengnya, agar kamu tak melewatkan kisah penuh makna tentang para ulama dan sufi yang menyalakan nur di sepanjang zaman. Di channel ini, kita tidak hanya menonton sejarah, kita menyentuh ruh dari perjuangan mereka. Kisah-kisah yang bukan sekadar cerita, tapi cermin untuk hati dan jalan bagi jiwa. Video ini disusun dengan niat menyebarkan pengetahuan dan kecintaan pada sejarah Islam dan perjuangan bangsa, berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu 1. Wikipedia Indonesia, Teungku Cik di Tiro Muhammad Saman. 2. Snoek Hurgronje de Acehers, Perang Aceh, Leiden, 1893. 3. Hase, Zengraf, Aceh, Zampersinantolia. 4. Arsip Nasional Republik, Daftar Pahlawan Nasional, Lisa Portal Sejarah Aceh, acehprof.go.id.info.aceh.net, mdiamparadesi.com. Jejak ulama perang dari Tiro. Semua data telah melalui telaah literatur sejarah dan tidak dimaksudkan untuk mengubah atau menambah fakta sejarah. Semoga Allah merahmati para syuhada dan ulama yang telah berjuang di jalannya. Semoga kita diberi kekuatan untuk meneruskan cahaya itu, bukan dengan pedang, tapi dengan ilmu, akhlak, dan cinta. Dari Aceh Darussalam, dari tanah tempat darah suci para ulama tumpah, kami persembahkan kisah ini untuk seluruh umat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.